Bab 15. Billy tiba. Mendengar ucapannya, Mia seketika mematung. Ia pun langsung memandang ke arah Andreas. Andreas seketika juga panik. Sial, awalnya kukira tidak mudah ketahuan, siapa sangka polisi bisa-bisanya begitu cepat datang ke sini. Sialan, harus bagaimana sekarang? Hari ini adalah tunangan Mia. Jika ia ditangkap pergi, maka kesalahan dirinya akan sangat besar. Saat Andreas kebingungan, Christy pun marah besar. Andreas, sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Andreas panik berkata, Ibu, aku juga kurang tahu. Christy marah besar dan berkata, bajingan. Kamu juga ingin menipuku. Aku beritahu kamu, hari ini adalah hari di mana Mia tunangan. Keluarga Wang akan datang sebentar lagi, jika Mia ditangkap polisi pergi karenamu, aku akan langsung mengusirmu dari keluarga Liu. Mendengar ini, kedua kaki Andreas seketika melemas. Ia pun langsung berlutut di lantai, sambil bersujud keras berkata, Ibu, aku salah. Maaf, Ibu. Akulah yang bodoh karena diriku ingin menghemat. Mohon Anda maafkan aku kali ini. Christy marah besar dan berkata kepada polisi. Pak polisi, mobil itu bukan dibeli cucu perempuanku. Cucuku juga korban yang tertipu. Mobil itu dibeli anakku yang durhaka untuk menipu kita. Jika kamu ingin menangkap orang, tangkap ia saja. Polisi juga mengetahui awal mulai masalah tersebut. Mereka pun langsung melepaskan Mia, lalu berlangkah besar ke samping Andreas dan menguncinya dengan borgol. Kamu telah ditangkap. Ikut bersama kami untuk interogasi. Andreas sudah kehabisan air mata, tapi ia juga tidak berani gegabah untuk saat ini. Ia hanya diam-diam ikut polisi masuk mobil. Polisi membawa Andreas pergi, dan juga membawa mobil Porsche itu pergi. Christy kesal hingga penyakitnya hampir mau kambuh lagi. Mia menangis hingga riasan wajahnya menjadi berantakan dan berkata, Nenek, keluarga Wang sebentar lagi akan datang, bahkan sekarang mas kawin yang layak saja tidak ada. Bagaimana ini? Christy berkata dengan penuh kekesalan. Bilang saja ke Tuan Muda Fresco, bahwa mas kawinnya masih di kantor Bea Cukai sana, belum bisa tiba untuk sementara. Pasti akan dikirim sebelum pernikahan resmi diadakan. Mia sangatlah kecewa, tapi ia hanya bisa melakukan itu untuk sekarang. Christy pun membuka mulut berkata, keluarga Wang sebentar lagi akan datang. Semuanya semangatlah. Kejadian tadi tidak boleh ketahuan keluarga Wang. Apakah kalian semua sudah mengerti? Mengerti. Orang-orang keluarga Liu jelas mengetahui bahwa kejadian yang begitu memalukan, bagaimana mungkin boleh ketahuan keluarga Wang? Bukankah akan ditertawakan dan dipandang rendah oleh keluarga Wang? Saat ini, Dewi menoleh ke arah Rocky dan bertanya dengan suara pelan. Bagaimana kamu mengetahui bahwa mobil itu adalah mobil rakitan yang diimpor ilegal? Rocky tersenyum dan berkata, berdasarkan pengalamanku. Bagian depan dan belakang mobil bukanlah satu tipe mobil yang sama. Cukuplah untuk menipu paman Andreasmu itu, tapi tidak untuk menipu orang yang mengertinya. Dewi berkata dengan terkejut. Aku tak sangka kamu menegerti begitu banyak. Saat ini, Mike selaku kakak Mia berlari ke dalam halaman berkata, iringan mobil keluarga Wang sudah datang. Sudah di luar sana. Christy langsung memasang wajah penuh senyum, lalu menyambut kedatangan mereka. Dengan cepat, di pojokan jalan sana pun muncul segerombolan mobil mewah. 8 mobil semuanya adalah Bentley yang seharga 6 miliar. Keluarga Wang memang kaya. Wah, Tuan Muda Fresco tampan sekali, terlihat sangat ramah. Mia sungguh beruntung. Semua orang datang ke depan pintu untuk menyambut. Fresco baru saja turun mobil, Mia pun langsung mengabaikan amarah tadi, lalu menyambut ramah dan membuka mulut berkata dengan manis. Kak Fresco, kamu sudah datang. Fresco tersenyum tipis dan berkata, sayang sudah tunggu lama kan. Setelah itu, Fresco pun sambil berjalan ke halaman atas sambutan orang-orang, sambil berkata, aku dan Mia tunangan, ada membawa beberapa hadiah dari rumah, semoga nenek mau menerimanya. Semuanya adalah barang-barang yang kurang berharga, semoga nenek tidak menolaknya. Tidak kok. Christy tertawa puas hingga mulutnya tidak dapat tutup, sedangkan anak-anak muda di sana buru-buru mendekat dan ingin mengetahui barang berharga apa saja yang dibawakan keluarga Wang.
Sebuah liontin Green Water Heart Jade dari Jade Jewelry. Aku ingat liontin itu seharga 800 juta kan. Dan ada tas Gucci edisi terbatas, sebanyak 10 buah. Satunya juga seharga 60 juta. Satu set perhiasan Tiffany & Co. Ini juga seharga 200 juta lebih. Wah, begitu banyak hadiahnya, di jumlah bersama juga sudah mencapai 1 miliar lebih. Memang keluarga Wang, ini yang baru disebut keluarga kaya. Hadiah yang seharga 2 miliar lebih, masih saja bisa dikatakan barang-barang biasa. Anak-anak muda mulai bersorak seru. Mendengar ucapan ini, senyuman yang terukir pada wajah Kristi semakin dalam. Tapi hati Mia masih saja agak murung. Awalnya Fresco ingin membelikan Old Pit Ichi Jade yang seharga 26 miliar dari Jade Jewelry untuk dirinya. Tapi karena gagal bekerja sama dengan perusahaan Weiho, jadi mereka pun mengurangi hingga ada hadiah sekarang yang seharga 2 miliar. Perbedaannya memang cukup jauh. Meskipun begitu, acara tunangannya ini juga lebih baik dari saat Dewi menikah kala itu. Melirik Dewi, lalu melirik lagi Rocky yang berada di sampingnya, hati Mia pun penuh dengan amarah. Meskipun kejadian mobil ilegal tadi tidak ada kaitan dengan Rocky, tapi Mia masih saja menghitung masalah ini kepada mereka satu keluarga. Siapa suruh Rocky adalah seorang pembawa sial. Ia sengaja berjalan ke samping Dewi dan berkata kepadanya, "Kak Dewi, hubungan kita berdualah yang selalu terbaik. Kamu tadi memberiku sebuah kalung biasa untuk tunangan kali ini. Aku ini suka membalas dendam dengan kebaikan. Fresco ada memberi 10 tas Gucci kepadaku, nanti kamu pilihlah satu, anggap saja hadiah dariku." Dewi memasang raut wajah canggung dan hanya terdiam, tidak membalasnya. "Kak Dewi, jangan salah paham ya. Aku tidak kesal kepadamu. Aku tahu kamu tidak mudah, lagi pula uangmu harus dipakai untuk membiayai Kak Rocky." "Hahaha," gumam Mia sambil tertawa sinis. Dewi lagi-lagi dipermalukan. Fresco mengerutkan alisnya dan menoleh berkata kepada Rocky, "Aku lihat kamu sangat sombong di perusahaan Weiho kemarin. Kukira kamu sudah menemukan pekerjaan, tak sangka bahwa kamu masih membutuhkan Nona Dewi untuk membiayaimu." Mia melirik Rocky kurang senang dan menyindir. "Ia ada pekerjaan kok. Beres-beres rumah, masak cuci piring kan juga termasuk pekerjaan." Hahaha. Semua orang tertawa, Dewi merasa sangat canggung dan ingin sekali mencari lubang untuk bersembunyi. Fresco mengangguk, berpikir sesaat dan berkata, "Kebetulan hotel keluargaku ada lowongan untuk membersihkan toilet. Jika Pak Rocky mau, kamu boleh pergi mencobanya. Kamu itu kakak ipar Mia, aku tentu akan memperlakukanmu dengan baik. Setiap bulan mendapat gaji sebanyak 20 juta, ditambah komisi. Bagaimana menurutmu?" Ia sama sekali tidak baik hati, mencari pekerjaan untuk Rocky, melainkan ingin membuktikan bahwa sampah ini hanya pantas bekerja untuk dirinya. Mia terkekeh berkata, "Fresco, untuk apa petugas kebersihan mendapatkan komisi?" Fresco tertawa berkata, "Mendapat komisi dengan melayani orang. Setiap melayani satu orang, aku akan memberi komisi 2.000 untuknya." Semua orang terbahak-bahak. Tapi Rocky hanya terdiam tak berbicara. Mia mendesaknya dengan bangga. "Rocky, jangan bilang kita tidak baik kepadamu. Lowongan hotel Kak Fresco sangatlah dikit." Rocky menggelengkan kepalanya berkata, "Maaf, tidak tertarik." Mia berkata dengan sinis. Padahal tidak ada kemampuan, tapi harus berpura-pura terlihat keren, juga tidak bercermin dulu. Rocky tertawa dan menanya balik kepadanya, "Siapa yang memberi tahumu bahwa aku tidak ada kemampuan? Kemampuan apa yang kamu miliki?" Mia tertawa sinis berkata, "Di hadapan Fresco, bagian apa yang bisa kamu banggakan? Bagian mana yang menunjukkan bahwa kamu lebih baik dari Fresco?" Fresco tertawa berkata, "Jangan berbicara seperti itu, Mia. Kak Rocky memang ada sesuatu yang lebih hebat dariku, yaitu mukanya yang lebih tebal dariku." "Hahaha, benar katamu. Ia hanya paling hebat dalam hal itu. Hahaha, aku lihat ia selamanya tidak akan pernah memiliki 1% dari kesempurnaan tuan muda Fresco." Semua orang pun tertawa karena kata-katanya. Dewi sekeluarga merasa wajahnya memanas. Tapi Rocky tidak terlihat marah, tertawa berkata, "Kalian jangan melihat untuk jangka pendek.
Kehidupan masih panjang, ada beberapa orang yang terlihat kaya sekarang, tapi siapa tahu suatu hari mereka akan menjadi miskin. Ada juga beberapa orang yang terlihat kurang mampu sekarang, tapi siapa tahu mereka tiba-tiba menjadi kaya. Fresco memeluk perutnya sambil tertawa berkata, "Haha, kamu hebat sekali dalam menghibur diri, hahaha. Aku kurang tahu untuk orang lain. Tapi orang yang sepertimu, tidak akan pernah kaya hingga mati." Rocky tersenyum tipis, tidak berbicara dan berpikir di dalam hati. Seharusnya Billy akan tiba sebentar lagi. Di saat ini, ada orang lagi yang berteriak dari luar. Ada mobil yang datang lagi. Banyak mobil mewah yang datang lagi. Fresco tercengang, lalu melirik ke arah Mia sekilas. Iringan mobil keluarganya telah tiba sejak tadi, hadiahnya pun telah disampaikan. Lantas siapakah mobil yang baru datang ini? Tapi Mia salah mengerti maksudnya, lalu membuka mulut berkata, "Kak Fresco, ini hanyalah tunangan, bukan pernikahan. Mengapa kamu begitu serius? Membagi 2 kali iringan mobil untuk mengirim hadiah." Christy juga tertawa memujinya. "Tuan Fresco terlalu sungkan. Mia menikah denganmu, termasuk menemukan pasangan yang baik." Fresco tertawa ringan dan juga malu untuk memberitahu mereka, tetapi hatinya merasa curiga. Semuanya berlangkah keluar pintu dan menemukan iringan mobil Rolls-Royce yang berhenti di luar pintu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam berjalan keluar dari mobil. Gila, semua 18 mobil adalah Rolls-Royce. Mobil yang paling depan memiliki logo emas yang merupakan edisi terbatas. Mobil itu seharga 60 miliar. Wah! Satu mobil ini saja bisa mengalahkan 8 Bentley milik Fresco. Benar. Bisa membeli 10 mobil Bentley miliknya. Kalau begitu, Bentley milik Fresco hanyalah sampah. Mantap sekali. Tokoh besar dari manakah ini? Pintu 18 mobil Rolls-Royce terbuka secara berurutan. Puluhan pria yang memakai setelan jas hitam berdiri dengan tegak di kedua sisi pintu mobil. Suasananya sangat serius dan auranya sangat kuat. Akhirnya Billy sudah tiba. Bab 16. Aku orang keluarga Lin Kotawasa. Pintu mobil Rolls-Royce edisi terbatas terbuka. Billy dengan setelan tang berbenang emas turun dari mobil. Pandangan semua orang terpusat kepadanya, tanpa kedip sama sekali. Jantung Fresco berdentum pelan. Dari mana orang ini berasal? Tidak ada satupun orang yang dari kota Gopo bisa membentuk formasi seperti ini kan? Ia sungguh menakjubkan. Setelah turun mobil, Billy pun melambaikan tangannya kepada orang-orang setelan hitam tanpa memasang ekspresi. Sedangkan ia sendiri berlangkah besar masuk ke dalam halaman rumah keluarga Liu. Orang-orang di sekitar tercengang, sambil melihat hadiah yang dipindah ke dalam halaman, lalu hadiah-hadiah itu pun membentuk sebuah puncak kecil di dalam halaman. Apalagi tidak perlu membuka kotak hadiahnya, mereka pun sudah mengetahui bahwa harga barang-barang di dalam tidaklah murah. Bahkan kertas yang hanya dipakai untuk membungkus kotak hadiah adalah foil emas benang perak. Kertas foil emas ini dilelehkan saja juga bisa dijual sebanyak puluhan juta. Setelah Billy masuk ke dalam, ia melirik ke arah Rocky tanpa meninggalkan jejak. Tapi setelah melihat Rocky menggelengkan kepalanya pelan, ia pun langsung menarik kembali pandangannya. Melihat Billy, tubuh Christy pun agak gemetar. Bagaimana mungkin keluarga Liu-nya bisa menyambut kedatangan orang yang terhormat seperti dirinya? Ia merasa dirinya seperti seorang penganut suatu kepercayaan, karena aura Billy yang kuat, sehingga dirinya ingin langsung berlutut di hadapannya. Billy memandang Christy, tersenyum tipis dan berkata, "Bu Christy, aku dengar hari ini cucumu Mia tunangan. Aku mewakili keluarga Lin Kotawasa untuk mengirim beberapa hadiah." Keluarga Lin Kotawasa. Christy sulit percaya dan mengulang sekali lagi. Oh Tuhan! Seluruh dunia ada siapa lagi yang tidak kenal keluarga Lin? Bisnis keluarga Lin tersebar di seluruh dunia. Mereka bisa dianggap sebagai keluarga super yang terbaik sedunia, bahkan keberadaan mereka seperti seorang dewa di dalam negeri. Jika semua keluarga di kota Gopo dijumlahkan, maka mereka belum tentu bisa sebanding dengan keluarga Lin. Tapi keluarga Lin bisa-bisanya datang memberi hadiah untuk keluarganya sendiri. Keluarga Liu hanyalah keluarga besar kelas ketiga di kota Gopo. Sedangkan keluarga Lin adalah keluarga besar kelas pertama di kota Wasa.
Perbedaan antar keluarga mereka sungguh sangat jauh. Zaman masyarakat feodal, keluarga Liu selalu menjadi pembantu keluarga Lin. Tapi setelah Budi diusir oleh keluarga Lin, ia pun menaruh rahasia tersebut di lubuk hatinya. Bahkan istrinya, yaitu Kristi, juga tidak mengetahui bahwa keluarganya dulu pernah menjadi pembantu untuk keluarga Lin yang keberadaannya seperti seorang dewa. Begitu pula dengan ketiga putranya. Dari semua orang yang di sini, hanyalah Billy dan Rocky yang mengetahui masalah ini. Jadi Kristi tidak mengerti mengapa keluarga Lin bisa datang memberi hadiah. Bagaimana keluarga Lin bisa mengetahui keluarganya yang biasa ini? Lalu ia tiba-tiba teringat akan Fresco. Ia pun berpikir di dalam hati, jangan-jangan keluarga Lin datang demi Tuan Fresco. Hingga sini, ia pun langsung memastikan pendapatnya. Kristi bertanya kepada Fresco dengan semangat. Tuan Fresco, bisa-bisanya Anda memiliki hubungan yang begitu baik dengan keluarga Lin. Fresco merasa curiga. Ia sendiri sama sekali tidak kenal dengan siapapun dari keluarga Lin. Tapi tampaknya Kristi juga tidak kenal dengan siapapun. Ini sangat aneh. Secara logika, jika semuanya tidak kenal keluarga Lin, maka mereka tidak akan datang membawa hadiah. Jangan-jangan ayahnya kenal dengan keluarga Lin. Tampaknya orang-orang di sini tidak mungkin menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Sepertinya memang hubungan ayahnya. Hingga sini, Fresco pun memastikannya di dalam hati. Di saat yang sama, ia juga merasa semangat dan senang. Oleh karena itu, ia pun berbisik pelan di samping telinga Kristi. Nenek, sebenarnya hubungan ayahku dengan keluarga Lin cukup baik. Kristi sangat terkejut. Ia tidak sangka bahwa keluarga Wang ada menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Kalau begini, setelah Mia menikah dengannya, keluarga Liu mungkin saja berkembang pesat. Sedangkan Mia memandang Fresco penuh kagum. Ia berpikir bahwa Kak Fresco sangatlah menonjol, dirinya bentar lagi akan mencapai kejayaan. Bilu sama sekali tidak tahu bisikan mereka berdua. Ia pun membuka mulut, tertawa berkata, "Jangan diam saja, Bu Kristi. Segera suruh orang bukalah hadiahnya." Sejak tadi, anak-anak muda menunggu kata-kata ini. Setelah mendengarnya, mereka pun langsung mendekat dan membuka kotak hadiah. Jam tangan edisi terbata dari Patek Philippe, satu ini seharga puluhan miliar lebih kan? Oh Tuhan, cincin berlian 5 karat dari Tiffany & Co. Begitu besar dan cantik, setidaknya juga seharga 2 miliar lebih. Ada juga tas kulit buaya yang dibuat sesuai pesanan dari Hermes. Beberapa tas ini juga seharga 2 miliar lebih. Ada Van Cleef dan Arpels juga. Semua hadiah ini juga sejumlah 240 miliar. Hati Mia sangat senang saat melihat jam tangan Patek Philippe itu, hingga tatapannya lurus melihatnya. Ia tidak tahan untuk bermohon kepada Fresco. Kak Fresco, apakah jam tangan itu boleh berikan kepadaku? Fresco tentu tidak rela, tapi karena itu adalah jam tangan wanita dan Billy sedang berada di sini, ia pun langsung melambaikan tangan berkata, "Kalau kamu suka, maka langsung pakai saja." Mia sangat semangat dan langsung membuka kotak bungkusannya, lalu mengeluarkan jam tangan Patek Philippe yang seharga 16 miliar di atas tangannya. Melihat jam tangan yang terpasang di pergelangan tangannya, Mia tidak dapat menahan rasa semangat. Jam tangannya ini bahkan lebih berharga dari jam tangan teman-temannya. Bukankah nanti mereka akan iri kepadanya? Kristi juga merasa sangat iri saat melihat Patek Philippe yang terpasang di tangan Mia. Sebagai pemimpin keluarga Liu yang sesungguhnya, ia harus sering menghadiri acara formal untuk memperkenalkan dirinya. Jika ia memiliki Patek Philippe untuk mempercantik diri, maka dirinya akan sangat terhormat. Ia pun ingin jam tangan itu menjadi miliknya saat melihatnya. Hanya saja, ia tak sangka cucu perempuannya lebih cepat selangkah darinya. Sekarang jam tangannya telah terpakai di pergelangan tangan cucunya, ia pun tidak mungkin lagi meminta kepada cucunya. Oleh karena itu, Kristi hanya tertawa ringan, lalu menengok berkata kepada Billy, "Anak-anak muda kurang berpengalaman dan membiarkan Anda melihat semua ini." Billy melambaikan tangannya dan tertawa berkata, "Tak apa-apa." Jenny melirik sekilas ke arah Fresco, tatapannya mengeluarkan rasa iri. Lalu ia melirik lagi ke arah Rocky, seketika hatinya sesak. Saling membanding hanya semakin membuatnya kesal.
Mereka sama-sama berusia 20 tahun lebih, dan Fresco sudah bisa menjalin hubungan dengan keluarga Lin yang begitu hebat. Sedangkan Rocky hanya bisa makan seharian di rumah, sambil tunggu mati. Perbedaan ini sungguh sangat jauh. Saat ini, Mike menoleh ke arah Rocky dan berkata dengan sinis. Rocky ya Rocky. Cobalah kamu lihat Fresco, lalu lihat lagi dirimu. Mengapa sampah seperti dirimu masih ada muka untuk lanjut menjadi menantu keluarga Liu? Jika aku adalah kamu, aku akan langsung menabrak diriku ke sebuah mobil mewah dan setidaknya bisa memberikan sejumlah kompensasi untuk Dewi. Rocky hanya tertawa sinis pelan, tak berbicara. Mike sungguh buta, bisa-bisanya mengira bahwa Billy datang demi Fresco, sungguh kocak.